Halo guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Saat ini saya sedang berada di daerah Sunter, tepatnya di showroom Bineka. Saat ini di showroom ini sedang ada produk launching. Produk launching apa ya? Pastinya sebuah produk yang bukan sembarang produk. Dengan slogan Legend is Back. Kita simak yuk. Jangan lupa subscribe channel. Oke guys, kita sudah ada di dalam. Kita coba temuin orang Bineka. Halo, Pak Habil. Halo Pak, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah Siang, Pak. baik. Bapak kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ini saya diundang Bineka nih dari kemarin-kemarin, tapi pengen tahu nih acara apa nih? Oke. Saya jelasin. Jadi hari ini kita lagi ada acara launching untuk unit terbaru kita dengan merek atau brandnya itu Roland. Untuk seri UG642, base-nya adalah printer UV roll to roll. Oh gitu. Untuk acara hari ini kita dengan tema Legend is Back. Oh gitu ya, Legend is Back. Kenapa ada istilah Legend is Back? Kenapa? Apa Karena ada? Roland itu adalah maskotnya printer di Indonesia, branded dan kualitasnya sudah terbukti untuk ketahanannya jangka panjang. Oke. Mudah-mudahan acaranya sukses ya. Siap. Terima kasih juga nih udah diundang Print Graphic. Sama-sama Pak. Sukses selalu ya. Siap Pak. Bersama saya Bapak Tommy Chandra, Direktur dari Bineka DPS. Pak, gimana kabarnya? Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah ya, Bapak sehat. Udah lama juga nih kita belum wawancara lagi dengan Pak Tommy, dan baru kali ini ada kesempatan. Dan kebetulan hari ini di tanggal 5 Juli ada launching dari produk Roland. Nah, saya penasaran Pak dengan temanya Legend is Back. Kenapa Legend is Back? Seakan-akan sempat tapak dulu atau gimana? Iya, ya sebetulnya dalam kenyataan sih memang begitu. Kami merasa bahwa sudah berapa saat Roland itu tetap kita ada produk baru ya, tapi karena saya menyukai sesuatu yang unik, yang rada berbeda gitu. Jadi kalau produk-produk baru tapi hanya kalau seperti mobil itu facelift gitu kan nggak menarik ya. Jadi kali ini ketika Roland mengeluarkan produk ini gitu, saya pikir ya ini produk yang sangat menarik ya, karena kita ingin dikenal bukan hanya sebagai penyedia printer saja, tapi juga bisa memberikan nilai tambah pada printer yang kami pasarkan gitu loh ya. Dengan Roland DG Express UG642 ini saya kira hal itu bisa kita lakukan lagi gitu. Oke. Ya, jadi itulah dasarnya. Ya, dasarnya tema Legend is Back. Nah, kebetulan subscriber maupun pemirsa dari Print Graphic Channel itu dari survei yang saya maupun dari tim lihat, memang kebanyakan adalah para buyer, para user mesin. Sehingga komentar-komentar itu langsung menjurus detail. Nah, tentu saja dari Print Graphic juga ingin menanyakan sejauh mana keunggulan dari mesin ini, Pak? Oke. Pada dasarnya, ya, Roland yang kami bawa kan kita sama-sama udah tahu ini adalah produk Jepang. Ya, jadi kualitas ya, kita bicara kualitas produk, istilahnya ini printer branded, ya itu pasti kualitas. Ya, kualitas itu bisa kita lihat ya dari nanti ya pencapaian misalnya kita print font yang super duper kecil juga sampai 1 poin bisa kita dapatkan. Habis itu dari segi akurasi itu dari poin gitu ya, kita juga bisa melihat ya walaupun ini hanya pada dasarnya tidak ada special color selain putih dan varnish, tapi basic warnanya kan CMYK, tapi kita juga bisa mereproduksi beberapa warna-warna khusus dengan cukup baik gitu. Ya, jadi itu. Tapi dengan segala kualitas itu juga
kita juga printer ini juga mampu memberikan kecepatan produksi yang boleh saya katakan tercepat di kelas sekarang ini gitu ya, di kelas ukuran 1,6 meter ya kan gitu. Itu kira-kira yang kita lihat, belum lagi berbagai output kreatif. Ya, kami inginnya ya penyelia printer inkjet kan sangat banyak, dan ini industri yang sudah lama gitu. Tapi kita ingin memberikan hal yang berbeda, bahwa apa sih yang kita bisa print dengan printer ini yang mungkin sedikit gak umum dan sedikit unik yang bisa kita hasilkan dengan konfigurasi printer yang ada ini. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti di sini ada lebih ke detail dari image ya, karena tadi Bapak sampai ke yang poin-poin yang sangat kecil sekali bisa terbaca. Betul. Berarti berapa pikoliter ya, Pak? Ini dilengkapi dengan dua print head yang berbasis pada piezo, 2,5 pikoliter. 2,5 pikoliter, guys. Jadi kita bisa memasang dengan, kalau kita butuhnya benar-benar speed, kita bisa mencapai hampir 40 meter square per jam jika kita memasang dengan dua double CMYK. Tapi kalau ingin ada fitur warna putih, varnish, berarti kita menggunakan satu head CMYK, satu head lagi putih dan varnish, seperti itu. Ya. Dan yang kali ini ya kita ingin menunjukkan bahwa warna varnish, warna putih itu sebenarnya varnish bukan warna sih, Pak. Varnish bukan warna, betul. Ya, tapi jadi ya itu kita bisa melakukan banyak hal selain misalnya kalau putih, apakah kita hanya bisa print sebagai warna dasar? Tidak. Kita bisa berkreasi yang berbeda. Apakah varnish itu hanya untuk bikin gloss saja? Tidak juga. Kita bisa pengen menunjukkan, kita bisa melakukan hal lain di luar yang umum seperti itu sih, Pak. Jadi total konfigurasi maksimal 8 ya? Ya, 8 channel. 8 channel ya? Iya. Ya, dual channel white, dua channel gloss, CMYK, atau ya CMYK Pak. Gitu. Nah, ini pasti para user udah punya gambaran ya sebagaimana kualitas dari mesin Roland. Biasanya unggulnya adalah di warna ya. Warnanya yang mampu Pantone-nya bagus ya kan, dia detail ini. Mungkin nanti kita akan bahas di aplikasi ya. Betul. Tapi ini kita masih bahas dulu untuk mesin. Nah, durabilitasnya gimana, Pak? Apakah ini bisa digunakan untuk heavy duty misalnya 24 jam? Roland justru terkenal pada hal itu. Ya, kami kemarin waktu kita memulai bagian dari campaign ini sebenarnya kita sempat kampanyekan hashtag ya awet pakai Roland di beberapa channel rekanan kami gitu. Ya, waktu itu kami melakukan video testimoni pada pelanggan-pelanggan kita yang sudah bersama kita lama, dan cukup surprise. Saya sendiri juga surprise gitu ya. Kita menemukan pelanggan yang sudah menggunakan Roland, yang ada Roland yang umurnya 13 tahun sudah, Pak. Ya, dan sampai sekarang itu masih oke dipakai gitu. Ya, itu kan satu bukti nyata bahwa Roland itu ya memang awet gitu. Dan kami cukup sering juga mendengar gitu bahwa saya printernya bagus gitu, tapi pakai 3 tahun, habis 3 tahun, 4 tahun, udah spare parts gak ada. Ya, hal itu tidak akan terjadi pada Roland. Karena kami memberikan jaminan ketersediaan spare parts 5 tahun setelah model tidak diproduksi. Nah, jadi kalau kita sekarang misalnya ini baru launching, mungkin umur produknya 5-6 tahun, tapi habis 5-6 tahun itu udah stop produksi pun, ya kami tetap memberi jaminan spare parts itu ada 5 tahun ke depannya. Wow, garansinya luar biasa, jaminan dari mesin ini luar biasa. Jadi walaupun sudah tidak diproduksi pun masih ada spare part ya, luar biasa. Nah, oke, sekarang kita udah mendapatkan gambaran terhadap mesin ini ya. Berarti dia bisa untuk industrial ya? Nggak jadi masalah. Oke, jadi mungkin para user yang memang sudah kapasitasnya industrial yang heavy duty bisa menggunakan mesin ini. Nah, tinggal mungkin ini yang paling utama ya, mengenai aplikasi. Nah, aplikasi kan terkait juga substrate. Dan mungkin kecocokan terhadap tinta, terhadap sublimasi terhadap substrate-nya itu sendiri.
Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan aplikasi-aplikasi apa aja nih yang bisa dipakai di mesin ini, Pak? Ya, karena pada prinsipnya printer ini adalah printer menggunakan tinta UV, ya UV curing ink istilah. Nah, karakter daripada tinta jenis ini sebenarnya praktisnya bisa di-print di bahan apapun juga. Tapi bagi saya pribadi, print di bahan apapun juga adalah statement yang sangat berbahaya gitu. Karena itu ibarat membuka sebuah kotak Pandora, Pak. Ya, tapi pada dasarnya kita banyak bisa nge-print di bahan-bahan yang non-konvensional, begitu, bukan bahan-bahan yang umum aja kita print di untuk inkjet, tapi bahan-bahan di luar itu juga banyak yang bisa kita lakukan. Ya, jadi sebenarnya fleksibilitas dan berkreasi akan bahan itu sangat tergantung pada si konsumen sendiri gitu loh. Ya, kami kan sebelum kita melakukan acara ini di Jakarta kan sebenarnya 1,5 bulan yang lalu kita sudah mulai proses launching itu di Jawa Timur dulu. Jawa Timur. Ya, di sana itu salah satu yang istilah memesankan pada kami itu sebenarnya menggunakannya untuk bahan PE, ya, recycle PE. Itu bukan bahan yang lazim kita pakai untuk printing. Ya, jadi beliau itu maaf saya nggak bisa menyebut namanya. Itu menggunakannya untuk print di bahan recycle itu untuk dijadikan shopping bag yang ramah lingkungan. Ya, itu kan adalah salah satu inovasi ya. Aplikasi yang sebenarnya kami juga nggak kepikirkan. Tapi ketika konsumen datang bawa bahan, kamu bisa print nggak? Ya kita coba gitu. Dan dari sana kita belajar, oh ada aplikasi seperti itu gitu. Ternyata bisa ya? Bisa gitu, ya. Wow. Nah, jadi ini jadi sangat luas sekali ya? Iya, gitu. Itu bahannya sebenarnya kalau kita analogi, mungkin Pak Andre tahu kalau di supermarket beras premium, ya itu kan di kantongannya kan kayak semacam PE tapi nggak berserat ya, seperti kantong. Tapi bahan itu yang dipakai. Nggak biasa banget. Nggak biasa banget. Tapi setelah itu baru saya sadari bahwa itu bahan sekarang jadi pilihan orang untuk yang eco green karena itu dia recyclable dan itu kan bisa dipakai terus-menerus. Jadi ke supermarket nggak mesti selalu ada kantong plastik baru sih sebenarnya. Menarik sekali. Iya, itu. Ya, ini jadi memang ini bisa untuk eksplorasi industri kreatif ya. Betul sekali. Justru kali ini kita tidak banyak highlight soal kita print yang pada aplikasi umum, Pak, karena saya kira rekan-rekan pelaku industri udah tahu lah bisa print di stiker kayak di flexi kayak gitu itu umum. Tapi saya coba melakukan eksplorasi pada bahan-bahan yang mungkin nggak terlalu sering dipakai, ya. Tapi dengan apa yang bisa dilakukan oleh Roland Digi Express ini, ya kita bisa menghasilkan beberapa hasil yang menurut saya cukup wow gitu. Jadi teringat kampanye packaging, Eco Green dan Sustainability. Betul sekali. Ya, menambahkan soal eco itu juga adalah ya tinta kami ini walaupun tinta UV ya sudah mendapat sertifikasi Green Card Gold. Jadi jadi itu masalah eco itu ekologi dan segala macam dulu biasa identiknya bau atau gimana, ini enggak ya sekarang? Udah enggak ya. Betul sih, Pak. Luar biasa. Udah ada pengembangan terus. Betul sih, itu sebagian dari perkembangan teknologi inovasi daripada mungkin formula tinta gitu sih, Pak. Nah, lalu juga isu yang sering terdengar bahwa kalau tinta UV itu dia lebih tebal terus mudah crack ya? Iya. Ini gimana sekarang? Itu gak dipungkiri sih, Pak, gitu loh, bahwa dibandingkan misalnya teknologi tinta eco-solvent ataupun solvent misalnya, ya tinta UV memang dianggap lebih getas gitu. Tetapi teknologi juga berkembang dengan kondisi tinta sekarang, terutama yang kita pasang di sini adalah tinta yang fleksibel. Ya, kami ada sampel, nanti kita bisa tunjukkan aplikasi di berbagai bahan fleksibel yang menurut saya ya sudah cukup bagus sih, Pak. Wow. Ini UV guys, jadi UV biasanya kan crack.
Kali ini sudah bisa fleksibel ya? Cukup fleksibel loh, Pak. Ya. Padahal ini aslinya gloss juga. Jadi seperti hidup, seperti lukisan. Keringatnya jadi kayak kerasa. Warna tinta putih itu yang kita mainkan sebagai base layer. Ya, kita print dulu dan memberi efek timbul sehingga ketika kita kasih warna